teman-teman, pada kesempatan saat ini saya akan membuat video tentang pemodelan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teresia Imelda Oro dengan NIM 185040993. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemodelan matematika. Baiklah teman-teman, pada kesempatan saat ini saya akan membahas tentang bagaimana pemodelan matematika dalam optimalisasi produk pengolahan susu segar. Kita masuk pada pendahuluan. Susu merupakan salah satu produk pangan hewani yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia selain daging dan telur. Susu merupakan sumber protein hewani yang paling lengkap kandungan nutrisinya, bahkan dalam batas-batas tertentu sangat diperlukan untuk menopang kehidupan pokok, aktivitas sehari-hari maupun reproduksi. Peningkatan kesejahteraan, pendapatan, dan pendidikan masyarakat berdampak pula terhadap peningkatan permintaan susu dan produk olahannya. Adanya peningkatan permintaan susu mendorong pertumbuhan perusahaan yang dapat mengolah berbagai macam jenis produk yang berbahan dasar susu. Perusahaan tersebut pada umumnya menginginkan keuntungan dari hasil produksinya. Kenyataan di lapangan terdapat sebuah perusahaan yang memproduksi beberapa jenis barang dengan intensitas yang sama. Permasalahan yang muncul adalah ada kelebihan produksi untuk barang-barang tertentu sehingga keuntungan yang diperoleh kurang maksimal atau bahkan menimbulkan kerugian. Resiko kerugian telah menjadi bagian dari setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengolah resiko akan mengganggu pencapaian tujuan-tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis untuk mendapatkan keuntungan yang terbaik. Saya beri contoh perusahaan Beta. Perusahaan Beta adalah satu-satunya produsen susu di sebuah daerah dan juga pemilik pabrik yang memproduksi susu ke berbagai bentuk. Susu dapat dikonsumsi baik secara langsung atau diproses dalam bentuk mentega, yogurt, keju, dan krim. Perusahaan Beta seperti perusahaan lainnya yang memaksimalkan keuntungan. Masalah perusahaan adalah menentukan jumlah relatif dari berbagai produk kebutuhan untuk mencapai tujuan. Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menentukan model matematika beserta penyelesaiannya untuk mencari jumlah relatif dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan guna memaksimalkan keuntungan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah bagaimana model matematika beserta penyelesaiannya dalam optimalisasi suatu produk pada perusahaan Beta. Tujuan yang ingin dicapai antara lain untuk menentukan model matematika beserta penyelesaiannya dalam optimalisasi suatu produk pada perusahaan Beta. Manfaat dari penulisan ini adalah memberikan gambaran untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam rangka optimalisasi produksi. Diasumsikan bahwa bahan baku tersedia setiap harinya dan permintaan juga ada pada setiap harinya. Selain itu, perusahaan mendapatkan suplai bahan baku berupa susu segar sebanyak 2.000 liter per hari dan mesin hanya akan memproduksi bahan baku yang ada. Jadi jumlah produksi susu olahan yang akan dihasilkan akan kurang lebih dari 1.800 kg. Selanjutnya kita masuk pada tahap pembentukan model matematika. Tahap berikutnya yang harus dilakukan setelah memahami permasalahan optimasi adalah membuat model yang sesuai untuk analisis. Kasus dari bentuk cerita diterjemahkan ke model matematik. Model matematik merupakan representasi kuantitatif tujuan dan sumber daya yang membatasi sebagai fungsi variabel keputusan. Model matematika permasalahan optimal terdiri dari dua bagian,
Bagian pertama, memodelkan tujuan optimasi. Model matematik tujuan selalu menggunakan bentuk persamaan. Bentuk persamaan digunakan karena kita ingin membedakan solusi optimum pada satu titik. Fungsi tujuan yang akan dioptimalkan hanya satu, tetapi bukan berarti bahwa permasalahan optimasi hanya dihadapkan pada satu tujuan. Tujuan dari suatu usaha bisa lebih dari satu, tetapi pada bagian ini kita hanya akan tertarik dengan permasalahan optimal dengan satu tujuan. Dari penjelasan di atas diperoleh bahwa tahapan pembuatan model matematis untuk permasalahan program linier adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah masalah maksimalisasi yang berkaitan dengan profit atau masalah minimalisasi yang berkaitan dengan biaya. Selanjutnya, penentuan variabel masalah. Penentuan variabel masalah ini yaitu yang pertama ada variabel keputusan. Variabel keputusan ini adalah variabel yang menyebabkan tujuan maksimal atau minimal. Selanjutnya ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini adalah set maksimal atau set minimal. Selanjutnya adalah fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini adalah identifikasi dan merumuskan fungsi kendala yang ada. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini yang pertama kita akan membahas biaya pengeluaran untuk memproduksi bahan olahan jenis susu ini. Yang pertama itu ada mentega. Bahan baku utama mentega adalah susu segar dan rincian bahan baku untuk pembuatan mentega adalah sebagai berikut. Di mana ada susu murni, starter, garam, dan beta karotin. Dari 100 liter susu segar akan didapatkan hasil produksi 90 kg mentega. Bahan baku utama mentega adalah susu segar dan bahan baku pendukungnya yang telah disebutkan sebelumnya. Dari 90% mentega yang dihasilkan, komposisi pendukung terbesar adalah susu segar sebanyak 75% dan bahan tambahan 25%. Data biaya produksi dalam memproduksi 90 kg mentega dari bahan utama susu segar sebanyak 100 liter adalah sebagai berikut. Tabel yang di samping adalah biaya produksi dan total pengeluarannya. Total pengeluaran untuk pembuatan mentega ini dari bahan utama susu. Yaitu yang pertama bahan utama atau susu yaitu 400.000. Bahan utama adalah susu yaitu 400.000, bahan baku lainnya 500.000, bahan bakar minyak 150.000, lainnya 150.000 sehingga totalnya adalah 1.200.000. Yang kedua adalah yogurt. Yogurt adalah salah satu hasil produksi perusahaan Beta dengan komposisi sebagai berikut. Yaitu yang pertama susu sapi segar, ada bakteri starter, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus, ada flavor buatan, ada gula atau sirup. Dari 100 liter susu segar akan didapatkan hasil produksi 80 kg yogurt dan bahan baku utama yogurt adalah susu segar dan bahan baku pendukung lainnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Dari 80 kg yogurt yang dihasilkan, konsumsi pendukung terbesar adalah susu segar 80% dan bahan baku tambahan 20%. Data biaya produksi dalam memproduksi 80 kg yogurt dari bahan utama susu segar sebanyak 100 liter adalah sebagai berikut. Yaitu ada susu segar 400.000, ada bahan baku lainnya 1 juta rupiah, bahan bakar minyak 250.000 dan lainnya 250.000, sehingga totalnya adalah 1.900.000. Selanjutnya adalah krim susu. Komposisi krim yang diproduksi perusahaan Beta adalah susu sapi segar, gula pasir,
inulin, pengemulisi nabati, garam, perisai vanila, dan vitamin. Dari 100 liter susu segar akan didapatkan hasil produksi 75 kg krim. Bahan baku utama krim adalah susu segar dan bahan baku pendukung lainnya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dari 75% krim yang dihasilkan, komposisi pendukung terbesar adalah susu sebanyak 80% dan bahan tambahan 20%. Data biaya produksi dari 75 kg krim dari bahan utama susu segar sebanyak 100 liter adalah sebagai berikut. Bahan baku utama susu 400.000, bahan baku lainnya 1.500.000, bahan bakar minyak 300.000, dan lainnya 350.000, sehingga totalnya adalah 2.550.000. Selanjutnya ada keju. Komposisi keju yang diproduksi perusahaan Beta adalah ada susu segar, air, pengemulisi, garam fosfat, padatan susu, minyak nabati, pati nabati, garam, pengatur keasaman, pengawet, dan pewarna alami. Dari 100 liter susu segar akan didapatkan hasil produksi 80 kg keju. Bahan baku utama keju adalah susu segar dan bahan baku pendukungnya adalah yang sudah dijelaskan di atas. Dari 80 kg keju yang dihasilkan, komposisi pendukung terbesar adalah susu segar 80% dan bahan tambahan 20%. Data biaya produksi dalam memproduksi 80 kg keju dari bahan utama susu segar sebanyak 100 liter adalah sebagai berikut. Di sini ada bahan utama susu yaitu 400.000, bahan baku lainnya 1.600.000, bahan bakar minyak 300.000, dan lainnya 350.000, sehingga totalnya adalah 2.650.000. Selanjutnya, berdasarkan dari data perusahaan, rata-rata per hari perusahaan mengeluarkan 41.100.000 untuk biaya produksi keempat jenis produk tersebut. Nah, di sini juga ada biaya operasional. Komponen biaya operasional dalam kegiatan produksi meliputi gaji karyawan, listrik dan air, pemeliharaan mesin, kemasan produk, dan transportasi dan lainnya. Komponen biaya operasional dalam produksi tidak dihitung untuk masing-masing jenis olahan. Hal ini dikarenakan pemanfaatan komponen biaya produksi seperti penggunaan listrik dan air tidak dapat ditentukan dengan pasti berapa pengeluaran per hari dalam memproduksi masing-masing produk. Hal yang sama juga untuk transportasi, yang mana pemanfaatannya digunakan untuk semua hal produksi. Biaya operasional total untuk proses produksi setiap bulannya mencapai 446.960.000 dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini adalah tabel biaya operasionalnya, yaitu yang pertama ada gaji. Gaji rata-rata per bulan itu, rata-rata pengeluaran per bulan adalah 135 juta dan rata-rata pengeluaran per hari adalah 4.500.000. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan rata-rata pengeluaran per bulan adalah 45 juta dan rata-rata pengeluaran per hari adalah 1.500.000. Dan untuk biaya operasional lainnya, teman-teman bisa lihat di PowerPoint ini, dan total pengeluaran keseluruhannya per bulan adalah 446.960.000 dan rata-rata pengeluaran per hari adalah 19.391.666 rupiah. Diasumsikan bahwa bahan baku tersedia setiap harinya dan permintaan juga ada pada setiap harinya. Maka untuk membantu memberikan pertimbangan dengan baik, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh, yakni memisalkan variabel sesuai data yang dimiliki. Yang kedua, membentuk model matematika sesuai dengan model program linier. Selanjutnya, menyelesaikan model, dan selanjutnya interpretasi hasil.
model program linier di sini yang kita dapat yaitu bentuk umum program linier terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala atau syarat batas. Fungsi tujuan adalah tujuan utama dari kegiatan ini adalah memaksimalkan keuntungan, sehingga yang diinginkan adalah dengan jumlah bahan baku yang ada diproduksi jenis olahan yang sesuai permintaan dengan bobot harga tipis jenis olahan. Fungsi tujuan di sini seperti yang teman-teman dilihat di sini yaitu max set sama dengan 45.000 X1 ditambah 52.000 X2 ditambah 60.000 X3 ditambah 57.000 X4. Dengan fungsi kendala rata-rata permintaan setiap hari. Nah, banyaknya permintaan setiap hari tentulah tidak tetap, maka diambil rata-rata permintaan tiap hari yang dimisalkan dengan DI. Total rata-rata permintaan setiap hari tidak akan lebih dari 1.800 kg sesuai ketersediaan bahan baku dan kemampuan produksinya. Sehingga model matematika yang kita dapatkan adalah sigma dari DI kurang dari sama dengan DT untuk I sama dengan 1 sampai 4 atau X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 kurang dari sama dengan 1.800. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang fungsi kendala rata-rata biaya produksi dengan rata-rata produksi untuk 100 liter susu adalah 1.200.000 untuk mentega, 1.900.000 untuk yogurt, 2.550.000 untuk krim, dan 2.650.000 untuk keju. Untuk masing-masing 100 liter bahan baku dihasilkan 90 kg untuk mentega, 80 kg yogurt, 75 kg krim, dan 80 kg keju. Dengan demikian, untuk setiap kilogram mentega yang dihasilkan membutuhkan biaya produksi sebesar, mohon maaf di sini ada kesalahan penulisan, yang seharusnya di sini biaya produksinya adalah 13.333.000. Setiap kilogram yogurt membutuhkan biaya produksi sebesar 23.750.000. Setiap kilogram krim membutuhkan biaya produksi sebesar 35.333.000 dan setiap kilogram keju membutuhkan biaya produksi sebesar 31.875.000. Total biaya produksi yang dikeluarkan setiap harinya adalah 41.100.000. Biaya produksi tiap kilogram yang dilambangkan AI dapat ditulis sebagai berikut. Sigma dari AI XI kurang dari sama dengan AT untuk I sama dengan 1 sampai 4 atau 13.333.000 X1 ditambah 23.750.000 X2 ditambah 31.875.000 X3 ditambah 35.333.000 X4. Di sini X1, X2, X3 dan X4 dia kurang dari sama dengan 41.100.000. Nah, selanjutnya fungsi kendala rata-rata biaya operasional. Biaya operasional tidak dihitung berdasarkan produksi masing-masing, sehingga diasumsikan keempat produk memiliki biaya operasional yang sama. Total biaya operasional yang dikeluarkan setiap harinya adalah 20 juta. Karena perusahaan memproduksi setiap hari berdasarkan porsi bahan baku yang sama. Hasil produksi tidak boleh lebih dari 1.800 kg. Maka setiap produknya per kilogram memerlukan biaya operasional sebesar 11.200.000. Biaya operasional tiap kilogram yang dilambangkan dengan BI dapat ditulis sigma dari BI XI kurang dari sama dengan BT untuk I sama dengan 1 sampai 4 atau 11.200.000 X1 ditambah 11.200.000 X2 ditambah 11.200.000 X3 ditambah 11.200.000 X4. X1, X2, X3 dan X4 itu kurang dari sama dengan 20 juta.
Nah, selanjutnya ada fungsi kendala rata-rata banyaknya bahan baku lain yang digunakan. Dari setiap masing-masing 100 liter susu, dihasilkan 90 kg untuk mentega, 80 kg susu, 75 kg krim, dan 80 kg keju. Dari 90 kg mentega yang dihasilkan, komposisi pendukung terbesar susu segar 75% dan bahan tambahan 25%. Dari 80 kg yogurt yang dihasilkan, komposisi pendukung terbesar adalah susu segar 80% dan bahan tambahan 20%. Dari 75% kilogram krim yang dihasilkan, komposisi pendukung terbesar adalah susu segar 80% dan bahan tambahan 20%. Dan dari 80 kg keju yang dihasilkan, komposisi pendukung terbesar adalah susu segar 80% dan bahan baku tambahan 20%. Ini berarti untuk setiap 1 kg mentega yang dihasilkan dibutuhkan 0,25 kg bahan lainnya, 1 kg yogurt membutuhkan 0,2 kg, 1 kg keju membutuhkan 0,2 kg bahan lain, dan 1 kg krim membutuhkan 0,2 kg bahan lain. Perusahaan menetapkan total kebutuhan bahan baku lain sebesar 22% dari total kapasitas produksi yang bisa digunakan, sehingga 22% dari total kapasitas produksi adalah 396 kg bahan tambahan tiap harinya. Dengan demikian, fungsi kendala rata-rata banyaknya bahan baku lainnya yang digunakan adalah sigma dari CI XI kurang dari sama dengan CT untuk I sama dengan 1 sampai 4 atau 0,25 X1 ditambah 0,2 X2 ditambah 0,2 X3 ditambah 0,2 X4 kurang dari sama dengan 396. Nah, penyelesaian model. Jadi tadi kita sudah mendapatkan model matematikanya. Dari model matematika di atas, penyelesaian modelnya adalah set sama dengan 45.000 X1 ditambah 52.000 X2 ditambah 60.000 X3 ditambah 57.000 X4. Dengan pembatas X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 kurang dari sama dengan 1.800, 13.333.000 X1 ditambah 23.750 X2 ditambah 31.875 X3 ditambah 35.333.000 X4. Jadi sekali lagi X1, X2, X3 dan X4 itu kurang dari sama dengan 41.100.000. Selanjutnya 11.200.000 X1 ditambah 11.200.000 X2 ditambah 11.200.000 X3 ditambah 11.200.000 X4. X1, X2, X3 dan X4 itu kurang dari sama dengan 20 juta. Selanjutnya 0,25 X1 ditambah 0,2 X2 ditambah 0,2 X3 ditambah 0,2 X4 kurang dari sama dengan 396. Di mana X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0, X3 lebih dari 0, dan X4 lebih dari 0. Teman-teman, penyelesaian model ini bisa kita gunakan dengan menggunakan program QM. Program QM yang ada di komputer atau di laptop kita masing-masing. Nah, dengan bantuan salah satu program komputer, maka diperoleh solusi yang terbaik untuk tiap produk yang dihasilkan agar diperoleh keuntungan yang maksimum adalah X1 untuk produksi mentega sebesar 777 kg, untuk produksi yogurt sebesar 173 kg, untuk krim susu sebesar 835 kg, dan untuk keju sebesar 0. Karena jika perusahaan tersebut ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka perusahaan tidak perlu memproduksi keju, karena hal itu akan mempengaruhi jumlah produksi yang lain. Selain itu, harga jual keju yang hanya 57.000 per kilogram tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi keju itu sendiri.
sekarang kita masuk pada kesimpulannya. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan pemodelan matematika untuk permasalahan optimalisasi produksi pengolahan susu pada perusahaan beta adalah di mana fungsi tujuannya Z sama dengan 45.000 X1 ditambah 52.000 X2 ditambah 60.000 X3 ditambah 57.000 X4 dengan fungsi pembatas X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 kurang dari sama dengan 1.800. Selanjutnya 13.333.000 X1 ditambah 23.750.000 X2 ditambah 31.875.000 X3 ditambah 35.333.000 X4 itu kurang dari sama dengan 41.100.000. Selanjutnya 11.200.000 X1 ditambah 11.200.000 X2 ditambah 11.200.000 X3 ditambah 11.200.000 X4 kurang dari sama dengan 20 juta. Jadi maksudnya X1 itu kurang dari sama dengan 20 juta dan seterusnya. Selanjutnya 0,25 X1 ditambah 0,2 X2 ditambah 0,2 X3 ditambah 0,2 X4 kurang dari sama dengan 396. Di mana X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0, X3 lebih dari sama dengan 0, dan X4 lebih dari sama dengan 0. Dan kita juga mendapatkan solusi penyelesaian untuk permasalahannya adalah X1 sama dengan 777, X2 174, X3 835, dan X4 adalah 0. Karena jika perusahaan menginginkan keuntungan maksimal, maka perusahaan harus memproduksi mentega sebanyak 777 kg, yogurt sebanyak 174 kg, krim sebanyak 835 kg, dan keju tidak diproduksi. Demikianlah video yang dapat saya bahas, dan biarlah video ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan terlebih khusus dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya. Terima kasih.